Alhamdulillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya, kita menyanjungnya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita memohon ampunan juga kepadanya, kita memohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya kita bertaubat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari diri yang buruk dan dari segala amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Bersaksi kita bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar, melainkan Dia Allah Ta'ala semata. Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula kita bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Semoga rahmat dan keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau. Rahmat dan keselamatan semoga selalu terlimpah untuk keluarga beliau. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah untuk para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semoga rahmat beserta keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai sekalian mukmin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Janganlah meninggal kecuali sebagai muslim. Duyufur Rahman, para tamu Allah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga Allah memberikan izzah kemuliaan kepada para tamu Allah semuanya. Di tempat yang mulia ini kita belajar, kita ta'lim, memohon kepada Allah dengan nama-nama Dia yang husna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, pagi ini kami datang ke rumah Engkau. Kiranya Engkau berikan kepada kami ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, dan amal ibadah yang Engkau terima. Para tamu Allah, kali ini kita akan berbicara sesuatu yang kita pelajari, tetapi bukan berarti kita mengamalkannya, yaitu terkait dengan kesyirikan. Ingat bahwa Muslim harus tahu tentang tauhid, tetapi juga Muslim mesti tahu tentang syirik. Pengetahuan tentang syirik bukan berarti Muslim harus melakukannya, mesti menjauhinya. Muslim mesti tahu tentang tauhid,
sehingga dengan dia tahu dia akan mengusahakan ibadahnya sepenuhnya diisi dengan tauhid. Pagi ini kita akan berbicara di bab yang ke-15, yaitu asyirkul akbar wa anwa'u, syirik besar dan macam-macamnya. Disampaikan oleh penulis kitab Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Beliau sampaikan asyirkul akbar an taj'ala lillahi niddan. Kesyirikan besar atau syirik besar adalah engkau menjadikan untuk Allah tandingan, niddan, atau ungkapan lain mathilan, penyerupaan. Engkau menjadikan untuk Allah tandingan atau serupa. Tad'uhu kama tad'ullaha. Engkau berdoa kepadanya, kepada tandingan itu, sebagaimana engkau berdoa kepada Allah. Ini kesyirikan besar. Au tasrifu lahu naw'an min anwa'il ibadah. Termasuk kesyirikan besar adalah mengarahkan doa kepada tandingan-tandingan tadi di antara macam-macam ibadah yang ada. Itu kesyirikan. Anak ulang menjadikan untuk Allah tandingan, berdoa kepada tandingan itu sebagaimana berdoa kepada Allah, atau mengarahkan doa kepada tandingan itu sebagaimana juga macam-macam ibadah diarahkan kepada tandingan-tandingan itu, bukan kepada Allah. Contohnya al-istighatsah, seperti istighatsah. Istighatsah itu tolabul ghauth, bahasa Arabnya mencari pertolongan. Untuk apa tujuannya? Untuk menghilangkan bahaya, untuk menghilangkan kerusakan. Yang hanya bisa menghilangkan hanyalah Allah Ta'ala semata. Untuk menghilangkan kekhawatiran, untuk menghilangkan kehancuran, yang hanya bisa menghilangkan hanyalah Allah Ta'ala semata. Kita ambil contoh sekarang. Beliaunya melakukan istighatsah. Ke siapa melakukan istighatsah? Nah, ini yang perlu kita tahu. Sebelum dibaca ayatnya, anak tunjukkan tidak sedikit masyarakat kita yang masyarakat Islam yang istighatsahnya dengan berperantara kuburan. Makamnya orang soleh dulunya, makamnya para aulia Allah, makamnya para nabi, makamnya orang-orang soleh dulu yang dijadikan sebagai wasilah perantara untuk istighatsah. Kita sekarang membandingkan ketika Nabi melakukan istighatsah, ke siapa istighatsahnya? Kita lihat dulu. Suratnya 8, ayatnya ayat yang ke-9.
Allah lebih baca. Ya, silakan. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Syukran. In tastaghithuna rabbakum. Ingatlah ketika kamu melakukan istighosah. Objeknya jelas rabbakum, maf'ulnya jelas, kesiapannya jelas Tuhanmu. Bukan orang soleh, bukan wali, bukan para nabi, tapi kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ayat ini turun terkait satu peristiwa. Apa peristiwanya kira-kira? Ada yang tahu? Apa? Yang jelas mukanya biasa aja, jangan takut salah. Orang ibadah. Hitung-hitungan di atas kertas, menang atau kalah? Kalah. Hitung-hitungan di atas kertas jelas kalah. Karena pasukan musyrik lebih banyak, 1000 lebih. Jumlah pasukan Rasul, para sahabatnya dan beliau hanya 300 lebih 10. Pokoknya secara hitung-hitungan di atas kertas kalah. Melihat pasukan musyrik banyak, maka Rasul kemudian fadakhala al-arish. Rasul kemudian masuk tenda. Apa yang dilakukan? Memanjatkan doa, menengadahkan kedua tangannya, berdoa, memohon kepada Allah untuk diberikan kemenangan. Masih ingat doanya? Allahumma anjizli ma wa'adtani, Allahumma in tuhlika hadhihi isabah min ahli Islam la tu'badu fil ardh. Ya Allah, berikanlah kemenangan kepada diriku sebagaimana Engkau janjikan kepada dirimu. Ya Allah, jika Engkau binasakan pasukan Islam ini, Engkau tidak akan ibadah di muka bumi. Serius betul Rasul berdoa sampai-sampai ridak surban beliau jatuh. Maka kemudian diambillah oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, dipakaikan lagi sorban itu kepada beliau. Sambil Abu Bakar mengatakan kepada beliau, kafaka munashidatuka, cukuplah Rasul doa engkau kepada Tuhan, kepada Allah. Sayajizulaka ma wa'adaka, Allah akan memberikan kemenangan kepada dirimu sebagaimana Dia telah memberikan janji pula kepadamu. Akhirnya Rasul serius dalam doanya, diberikanlah bantuan tadi 1000 malaikat. Ini namanya istighosah. Suasana yang sedang kalut, kehancuran bakal terjadi, maka akhirnya melakukan istighosah, bukan isti'anah, istighosah. Kayak kemarin waktu ada COVID, mintanya ke siapa? Rabbakum, kata Allah, kepada Tuhan. Jadi tidak boleh kepada selain Allah. Ini contoh mentasawufkan, mengarahkan kepada selain Allah apapun ibadahnya, maka itu adalah kesyirikan besar.
Contoh yang lain di dalam kitab awid dabahi, contoh menyembelih. Di masyarakat luas, masyarakat Islam menyembelih sebagaimana yang terang-terangan kita lihat. Ada yang menyembelih karena memendirikan apartemen, ada yang menyembelih sesuatu, kepalanya dikubur karena ingin membangun jembatan, menanam sesuatu, kepala apa karena ingin dan lain sebagainya. Dan itu dikerjakan. Melempar sesuatu, rupiah kah atau kertas kah, juga karena ingin sesuatu, bukan kepada Allah. Islam punya aturan. Kalau tadi istighosah ke Allah, dalilnya jelas. Suratnya 8 Al-Anfal ayatnya 9. Sekarang tolong dibaca tentang menyembelih. Suratnya 6, 162 dan 163. Silakan. Al-An'am. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan padaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Iya, ada 2 ayat diingat-ingat. Ayat 162 pernyataan tentang sholatnya untuk Allah. An-nusuk maknanya adzabhu, penyembelihannya untuk Allah. Hidupnya bahkan sampai matinya untuk Allah, Rabb, Tuhan semesta alam. Ayat 163 pernyataan tidak ada sekutu untuk Allah apapun dalam ibadah. Yang kata Rasul, demikian itulah aku diperintah, dan saya termasuk orang yang pertama-tama kali berserah diri. Baik. Tidak hanya sholat, tapi termasuk an-nusuk, penyembelihan, karena terkait dengan ibadah haji. Baik, kemudian ada satu hadis di dalam kitab itu yang dia pegang. Satu hadis jalurnya dari riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat beliau yang dimakamkan di Baqi di Madinah, lahir tahun 594, meninggal tahun 650 Masehi. Beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau nanya kepada Rasulullah SAW, ayy dzambi a'dzam, dosa apa yang paling besar? Anak ulang, beliaunya nanya, dosa apa paling besar? Rasulullah menjawab, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan Allah dalam ibadah itu tandingan, sedangkan Dia Allah yang telah menciptakanmu. Padahal hak yang punya hak untuk diibadahi itu yang menciptakan, yang mengatur. Maka ayatnya, tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Yang punya hak untuk diibadahi yang menciptakan, yang merasa dicipta beribadah kepada yang mencipta. Maka bahasa Arabnya pencipta, al-khaliq. Bahasa Arabnya yang dicipta namanya makhluk. Tidak boleh makhluk beribadah kepada makhluk, tidak boleh.
makhluk beribadahnya kepada pencipta. Bahasa Arabnya pencipta, khaliq. Bahasa Arabnya yang dicipta namanya makhluk. Jelas, tidak boleh yang dicipta beribadah kepada sama-sama dicipta. Itu namanya salah sasaran. Tujuannya ibadah kepada yang mencipta. Maka kesyirikan besar ketika Ibnu Mas'ud bertanya, dosa apa paling besar? Engkau menjadikan Allah tandingan. Tandingan dalam tujuan ibadah. Dan Rasul mengatakan, wa huwa khalaqaka, dia yang telah menciptakan kamu. Dan dialah yang mestinya punya hak untuk diibadahi. Bapak Ibu yang punya HP dan ada kuotanya, harus pakai begitu penjelasannya. Yang punya HP dan plus kuota bisa dibuka tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah ayatnya 22. Kalau nggak punya kuota ya jangan tethering, jangan teman. Al-Baqarah ayat 22 itu ayatnya berbunyi, Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Dari awal saya baca sampai sekarang itu menunjukkan kemahaan Allah. Diberikan bumi sebagai hamparan untuk kamu tinggal, langit sebagai atap. Kemudian dari langit Allah tunjukkan kekuasaannya, diturunkannya hujan. Dengan hujan yang tadinya tandus, Mekah itu kemanapun, Madinah, Mekah, semuanya, Mesir, semuanya, Jeddah, semuanya itu tanah tandus. Karena ada air hujan, tumbuhlah macam-macam tumbuhan. Bisa hidup dengan air. Maka ada tumbuhan-tumbuhan yang pendek. Kenapa? Pakai air. Kemudian Allah langsung menajam pada kata, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kamu jangan jadikan Allah itu tandingan, sekutu-sekutu, sedangkan kamu tahu. Nah, penjelasan dari ayat itu, ayat 22, disampaikan ada satu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, di mana Yahya putra Zakaria alaihi wassalatu wassalam, Yahya putranya Nabi Zakaria alaihi salam. Yahya itu pernah mengumpulkan kaum Bani Israel, di mana dikumpulkan di Baitul Maqdis. Kemudian setelah mereka berkumpul orang Bani Israel, Yahya alaihissalam kemudian menyampaikan tausiah, mengawalinya dengan memuji dan menyanjung Allah. Kemudian Yahya alaihissalam menyampaikan 5 hal yang mesti kalian kerjakan, aku dan kalian mengerjakannya. Apa itu 5? Salah satu dari 5 adalah engkau beribadah kepada Allah dengan mengesakannya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Perumpamaan orang yang menyekutukan Allah, kata Yahya, perhatikan, adalah seseorang yang membeli budak. Budak itu dibeli, jadi nggak ada nilainya karena diperjualbelikan seperti barang. Engkau membeli budak dengan hartamu yang murni,
baik berupa emas maupun perak. Budak yang giat, budak yang cekatan, yang tenaganya kuat, pasti harganya lebih mahal. Tapi katanya putra Zakaria alaihi wassalam, budak yang telah engkau beli dengan emas dan perak tadi, dia bekerja dan menyerahkan hasil kerjanya kepada selain tuannya. Yahya putra Zakaria nanya, siapa di antara kamu yang suka memiliki mental budak yang seperti itu? Budak itu dibeli. Budak itu bukan ART loh. Budak itu bukan karyawan loh. Enggak digaji, tapi diperas tenaganya. Yahya alaihi salam menanyakan, siapa di antara kalian yang senang memiliki budak yang mentalnya demikian? Dia dibeli, tapi ketika kerja hasilnya untuk orang lain. Begitulah keadaan orang musyrik. Dia diciptakan, tapi ketika dia bekerja bukan ke yang menciptakan sasarannya, tetapi sama-sama yang diciptakan. Itulah kesyirikan. Baik. Selanjutnya adalah tadi hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Hadis tersebut dari Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik, kita akan masuk sekarang anwa'u syirkil akbar, macam-macam syirik besar. Antum mesti tahu. Jadi muslim, mukmin tahu tentang tauhid, tahu pula tentang kesyirikan. Baik. Yang pertama, syirkut du'ai, kesyirikan di dalam doa. Jadi dalam hal melakukan doa, ada orang yang melakukan kesyirikan dalam doanya, yang mestinya memohonnya kepada Allah, tetapi mereka memohonnya kepada selain Allah. Ini kesyirikan. Dijelaskan oleh penulis kita, kesyirikan dalam doa adalah wahwa du'a'u ghairillah, berdoa kepada selain Allah. Minal anbiya'i, bentuknya bisa berdoa memohon kepada para nabi. Wal auliya, berdoa kepada para wali. Li talabil rizki, untuk mendapatkan rizki. Au syifa'il maradi, atau supaya sembuh dari penyakit. Hati-hati dalam hal doa ini. Minta kepada para nabi, minta kepada para wali untuk supaya diberikan rizki dan sembuh dari penyakit atau yang lain. Kalau minta didoakan boleh, selama walinya dan nabinya masih hidup. Kalau sudah nabinya, walinya meninggal, tidak boleh didatangi dalam rangka untuk ngalah berkah, mohon doanya dia, itu tidak boleh. Bahasanya orang sekarang apa? Tawasulan, berperantara dengan mereka, orang yang sudah meninggal, untuk ngalah berkah, supaya rezekinya banyak, supaya sembuh dari penyakit. Baik, itu kesyirikan besar. Karena kalau minta doanya orang yang soleh boleh, selama orangnya masih hidup. Karena Rasulullah SAW pernah didatangi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, bukan didatangi karena kumpul di masjid di Madinah,
Satu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu membaca surat Al-Baqarah ayatnya 168. Jadi tinggal buka aja Al-Baqarah 168. Isinya, hai sekalian manusia, makanlah olehmu yang halal dan baik yang ada di bumi. Kamu jangan ikuti cara-cara setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata untukmu. Itu Al-Baqarah ayat berapa? 168. Ayat itu siapa yang baca? Halo, saya tanya, siapa yang baca tadi? Ibnu? Saya, Pak. Dulunya yang baca Ibnu Abbas, Ustaznya ngeles. Saya ulang. Dulu dibaca oleh Ibnu Abbas. Ustaznya ngeles ya. Ambil dulu. Kita terus nanti saya ngantuk saya itu. Ya baik. Dulu dibaca oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Selesai membaca ayat itu, berdirilah seorang sahabat yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ingat-ingat itu. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu kemudian mengajukan permohonan kepada Rasulullah SAW. Orangnya masih hidup, Rasul. Dengan mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani mustajabat dakwah. Wahai Rasul, mohonkanlah kepada Allah supaya Allah mengabulkan doaku. Apa kata Rasul? Rasul ada di situ, masih hidup. Rasul menjawab, wahai Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabat dakwah. Wahai Sa'ad, perbaguslah makananmu, niscaya doamu dikabulkan. Ada Rasul masih hidup, ada Sa'ad bin Abi Waqqas yang bertanya. Itu minta didoakan. Tapi kalau minta rezeki bukan ke manusia, sekalipun masih hidup, apalagi sudah meninggal. Orang yang musyrik itu orang yang menyelisihi hatinya. Orang musyrik itu orang yang menyelisihi kenyataan bahasa hati. Kok bisa Ustaz? Iya, kita buktikan sekarang. Mindsetnya dia seperti apa, tapi dalam aplikasinya seperti apa. Tolong dibaca sekarang. Suratnya 10, ayatnya 31, surat Yunus. Apa? Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Ini dalil. Perhatikan dari 4 pertanyaan yang Allah Ta'ala perintahkan untuk menanyakan kepada orang-orang musyrik Arab yang bertanya Rasul. Allah Ta'ala yang nyuruh. Dari 4 pertanyaan semuanya bermuara kepada satu nama. Pertanyaan awal, Muhammad, tanyalah kepada mereka. 1, pemberi rezeki siapa? 2, yang menciptakan siapa? 3, yang mengeluarkan siapa? Hidup dari mati, mati dari hidup. 4, siapa pengatur? Orang musyrik itu lisannya sahih, semuanya mengatakan Allah tuh itu.
berarti hati dia benar, maka muncul ucapan benar. Pemberi rezeki Allah, pencipta Allah, yang mengeluarkan Allah, pengatur Allah. Bahasa hati benar, muncul lisannya. Tetapi kata Rasul, fakul afala tatakun, kenapa kamu tidak bertakwa? Kenapa ibadahnya kepada yang lain? Maka tadi saya katakan orang musyrik itu menyelisihi bahasa hati. Hatinya mengatakan Allah, tapi dalam pelaksanaannya tidak ke Allah. Tidak bedanya dengan masyarakat antah berantah. Ada bilang awalan I, Indonesianya Anda, masyarakat antah berantah. Islam agamanya, sholatnya iya, tapi ketika untuk urusan bisnis, untuk urusan dagang, ada saja caranya yang bersentuhan dengan kesyirikan. Untuk sukses, untuk apa? Bersentuhan dengan kesyirikan. Padahal ketika ditanya, siapa yang menciptakanmu? Allah. Pemberi rezeki siapa? Allah. Tapi ketika dalam mencari peruntungan, tidak ke Allah. Itulah ayatnya. Maka dibaca yang ada di kitab, suratnya 10, ayatnya 106. Nanti saya tunjukkan tafsirnya. Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat. Di Quran aja, jangan di kitab. Buka HP Neno. Kalau kayak harus biasa, kalau untuk Quran, buka Quran. Gitu. Silakan. Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Iya. Sebab jika kamu membuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Syukran. Ini dalilnya. Perhatikan isi dari ujung ayat. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Kalau kamu lakukan itu, berdoa kepada selain Allah, maka kamu termasuk orang yang zalim. Karena kedzaliman paling besar adalah kesyirikan. Kedzaliman paling besar adalah kesyirikan. Banyak ayat yang menggunakan kata zalim, tapi maknanya adalah apa? Kesyirikan. Karena ketika Luqmanul Hakim mengajari kepada anaknya, kedzaliman terbesar adalah kesyirikan. Baik, saya tunjukkan sekarang tafsirnya. Disampaikan oleh mufassir, fa in kanat alihatukum allati tad'una min dunillahi haqqan. Jika sesembahan-sesembahanmu yang kalian seru itu adalah selain Allah itu benar, fa ana la a'buduha, kata Rasul, saya tidak akan menyembahnya. Fad'uha faltadurroni, serulah dia, kata Rasul, mohonlah kepada dia agar dia menimpakan bahaya kepada diriku. Rasul bilang kepada mereka orang musyrik, in kanat alihatukum allati tad'una min dunillahi haqqan, jika sembahan itu benar yang kamu sembah selain Allah, fa ana la a'buduha, saya tidak akan menyembah dia. Fad'uha, serulah dia. Faltadurroni, supaya dia menimpakan bahaya kepada diriku. Fa innaha la tadurra wa la tanfa. Fa innaha la tadurru wa la tanfa. Sesembah yang kamu sembah itu tidak akan mendatangkan bahaya madarat atau tidak akan bisa mendatangkan manfaat. Innama alladhi biyadihi dharra wan naf'u
Ana ulang, wa innama alladhi biyadihi ad-darru wa nafu huwa Allah wahdahu la syarikalah. Hanyalah yang di tangan Allah sematalah bahaya dan manfaat itu datang. Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun. Wa umirtu an akuna minal mu'minin, dan saya diperintah untuk menjadi orang yang beriman. Ayat ini menjadi dalil tentang tidak bolehnya menyeru berdoa kepada selain Allah. Baik. Hadisnya dilihat. Di bawahnya ada hadis, man mata wa huwa yad'u min dunillah niddan dakhalan nar. Siapa yang meninggal belum bertobat ini, siapa yang meninggal sedang dia dalam keadaan berdoa kepada selain Allah sebagai tandingan untuk Allah, dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Meninggal belum bertaubat menyeru kepada selain Allah, maka dia masuk neraka. Baik, berbeda kalau sudah bertaubat, karena bahasa yang dipakai dalam Quran, dosa apapun Allah pasti terima taubatnya kalau taubatnya benar. Maka ada satu hadis qudsi yang bicara seperti itu. Silakan dibuka arba'innya. Coba saya ngetes sama kaum ummahat. Yang Allah bilang begini, aku tidak peduli. Hadis keberapa itu? Udah ada apa-apa. Kan pekerjaan ibu itu banyak. Benar. Ingat-ingat loh Pak. Penting ini untuk dipahami. Ibu tugasnya itu bukan masak. Benar. Ibu tugasnya bukan nyuci baju. Ibu tugasnya bukan, pokoknya untuk urusan rumah tangga itu bukan tugasnya ibu. Betul. Tugas ibu cuma dua, patuh sama Allah dan patuh sama suami. Jadi kalau suami nyuruh nyuci, suruh ngepel. Tugas ibu bukan ngepel, patuh sama suami. Terserah simpulan. Terus geger dewi-dewi. Yo, baca arba'in nomor hadisnya 42. Silakan. Monggo. Dari Anas bin Malik. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku akan mengampunimu atas dosamu dan tidak aku pedulikan lagi. Stop dulu. Ada kata selama kamu berdoa kepadaku. Ada kataku itu loh. Kamu berharapnya hanya kepadaku. Pokoknya ke Allah semuanya. Aku pasti ampuni. Tidak usah khawatir. Dan ujungnya menggembirakan buat kita. Aku tidak peduli lagi. Mau sebesar apapun, tidak peduli. Pokoknya kata Allah. Lanjut. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, aku akan mengampunimu. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan membawa doa sepenuh bumi, doa dosa. Loh, berubah, ketahuan dan berubah itu. Wahai anak Adam, sesungguhnya
Jika engkau datang padaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dengan ampunan yang sepenuh bumi pula. Syukran. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan yang berkata di sini hasan sahih. Iya, ini dalilnya. Jangan putus asa. Kata Allah, ini tadi hadis qudsi. Kata Allah, tidak ada yang tidak mungkin Allah ampuni. Yang penting mohonnya, berharapnya, berdoanya, bertobatnya kepada Allah. Redaksi yang awal tadi. Baik, lanjut. Lihat di kitab. Wad-dalilu ala anna du'a ghairillah minal amwat abil ghaibin syirkun. Dalil yang lain bahwa berdoa kepada selain Allah, termasuk diantaranya berdoa kepada orang yang sudah mati, orangnya ghaib, tidak hadir, untuk berhadir kepada dirinya. Kan suka begitu, ada yang mengatakan, ada yang pakai praktek tidak hadir, dihadirkan di situ, atau minta kepada orang mati yang sudah mati. Dikatakan syirkun, itu adalah kesyirikan. Para tamu Allah, dulu ada orang yang pakai ilmunya al-ngayriyu wal motobi. Dulu, ya. Jadi ketika dia berharap kepada selain Allah, pakai bahasa dia begini, saya tidak menyembah mereka, saya cuma menjadikan agar mereka mendekatkan kami ke Allah dengan sedekat-dekatnya. Tahu kira-kira begitu? Mintanya kepada orang yang soleh yang sudah meninggal. Mindsetnya orang yang datang, oh dia nggak meninggal, dia masih hidup, maka saya minta kepada dia supaya dia memohon kepada Allah agar permohonanku didekatkan kepada Allah. Itulah diantaranya mereka yang datang berkunjung tempat A, B, C. Wah, jauhnya bukan main, antar provinsi lah. Di antaranya ada yang prakteknya seperti itu. Lah dulu ada yang pakai ilmu ngayal dan motor, pakai al biar biasanya kayak bahasa Arab gitu kan. Yuk moga dibaca Mas Qurannya. Suratnya 39 ayatnya 3. Monggo. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil perlindungan selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Cukup, ini namanya bahasa ngeyel dan ngotot. Sudah diingatkan, ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, milik Allah itu agama yang murni dari kesyirikan. Walladzina apa? Lanjutnya. Walladzina takhadhu min dunillah ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang mengambil pelindung selain dari Allah, mereka mengatakan, kami tidak nyembah mereka, kami cuma berharap yang kami datangi, yang kami minta itu, yang kami datangi bisa mendekatkan permohonan kami ke Allah dengan sedekat-dekatnya. Padahal sudah mati, sudah jadi benda mati. Itu sudah tidak bisa berubah. Makanya bahasa hadis, ingat-ingat ya bahasa hadis. Ketika anak Adam meninggal, terputus amalnya. Kenapa?
tidak bisa berbuat amal lagi. Maka bahasanya inqata'a amaluhu, amalnya terputus karena tidak bisa berbuat amal kecuali 3 yang dulu pernah dia lakukan: sedekah jariyah, ilmu yang diambil kemanfaatannya, doanya anak yang soleh. Redaksi awal itu dilihat. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu, amalnya terputus karena sudah nggak bisa berbuat amal. Makanya tadi di ayat yang ke-106 surat 10 dia tidak akan bisa memberikan madorot ataupun manfaat apa-apa. Jadi tidak perlu takut dengan yang namanya genderuwo, sundel bolong, kutil anak, kutil mbok, kutil bapak, tidak usah takut. Jenengan tahu kan, seluruh maaf yang ditayangkan di TV dulu, seandainya benar, kalau itu nggak benar, yang namanya di kita itu kuntilanak, kuntil apa itu semua rata-rata disabilitas, tahu nggak? Suster ngesot itu yang memerankan S1 itu, coba ngesot, bayangkan jenengan lari dia masih ngesot, nggak akan bisa ngejar itu. Kuntilanak lompat-lompat itu jenengan lari nggak akan bisa ngejar. Andaikan bener itu juga nggak ada. Itu karena masyarakat kita sudah terlanjur dimomongin dengan itu. Dan ketika kita didik anak diwadahi seperti itu, hati-hati itu karena ada kuntilanak. Lu model kan karena ada kuntilanak. Untuk anaknya nggak cerdas, lah bapaknya mana? Untuk nggak gitu. Boknya mana? Lu nggak gitu. Tuh masih aja dulu, kasih itu, masih ada. Yuk, tolong sekarang dibaca dalilnya yang ada di kita. Nanti saya tunjukkan tafsirnya. Suratnya 35, ayatnya 13 dan 14. Silakan. Di Quran surat 35 Fatir, dia memasukkan, ya betul, dia memasukkan malam ke dalam siang, ya, dan memasukkan siang ke dalam malam, dan menundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Terus yang berbuat demikian itu yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu. Terus keputusannya lah kerajaan. Apa keputusan? Kepunyaannya Coba ngerti? Kalau itu kepunyaannya lah kerajaan. Apa? hati-hati loh, bacanya ya. Ya diulang. Kepunyaannya lah kerajaan, dan orang-orang yang kamu seru sembah selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Stop dulu, ayat 13. Ada kata ujungnya kitmir. Walladzina tad'una min dunillah ma yamlikuna min kitmir. Yang kamu seru selain Allah mereka tidak memiliki apa-apa sekalipun setipis kulit ari. Kitmir itu kulit arinya kurma. Kulit ari apa tadi? Kurma. Al-kitmir. Tidak akan memiliki, tidak akan bisa membuat yang seperti itu. Yang kamu seru selain Allah, kata Allah. Lanjut ayat 14. Jika kamu menyuruh mereka tiadalah mendengar seruanmu. Terus, dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Terus, dan pada hari kiamat mereka akan mencari kemusyrikanmu. iya.
dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui. Sekarang perhatikan tafsirnya. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Maksudnya al-alihah allati tad'uunaha min dunillah la yasma'una du'aakum. Tuhan-tuhan yang kamu seru selain Allah, mereka tidak mendengar seruanmu. Li'annaha jamadun la arwaha fiha. Karena mereka semuanya benda mati dan tidak bernyawa. Mereka tidak mendengar seruanmu. Kenapa? Karena mereka benda mati dan tidak bernyawa. Walau sami'u mastajabu lakum. Andaikan mereka mendengar, tidak akan memperkenankan. Andaikan toh pun mereka mendengar, mereka tidak akan mengabulkan. Mufassir mengatakan layak di rumah ada mata kulubuna minha. Mereka tidak kuasa untuk menolongmu. Mereka tidak kuasa. Contoh yang gampang saja. Dalil yang ada, kalau mendatangi kuburan itu seseorang itu masuk mengucapkan salam. Kalau ketemu dengan orang TikTok, ketemu dengan orang itu salam. Idza laqitahu fasalim alaih, kata Rasul. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Muslim. Kalau kamu berjumpa dengan dia, ucapkan salam. Karena mukmin muslim ketemu muslim, mukmin ketemu TikTokan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Regulasinya di mana? Regulasinya di dalam surat yang keempat, ayatnya 86. Itu soal salam. Tetapi yang ada hadisnya, ketika mendatangi kuburan itu kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaalbikum lahiqun. Dalilnya itu, tapi tidak ada dalil yang lain yang menyampaikan kepada kita jawaban dari orang yang ada dalam kuburan. Kalau ada jawaban berarti belum meninggal. Jadi jenengan di kuburan mengucapkan salam, jenengan tidak butuh jawaban. Yang butuh jawaban, kalau saya mengucapkan salam, Bapak saya butuh jawaban. Bapak mengucapkan salam, Bapak butuh jawaban. Yang dosa yang tidak menjawab. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawabnya wajib. Tapi ketika Bapak masuk kuburan, datang ke kuburan, Bapak Ibu mengucapkan salam, Bapak juga butuh jawaban. Kalau ada jawaban, Bapak Ibu malah kabur. Assalamualaikum ya hadiah. Waalaikumsalam. Kabur. Tidak ada. Berarti beda. Bapak salam, maaf ketemu TikTokan, ketemu tatap muka, berwajah, butuh jawaban. Datang ke kuburan tidak butuh jawaban. Karena Bapak mendoakan, lalu mendoakan yang ada di dalam kubur. Allah sudah sampaikan kepada Rasulnya, Muhammad, kamu gak akan bisa menjadikan orang mati dengar. Kalau seperti ini, mestinya tadi doakan orang mati dari rumah, doakan para aulia dari rumah kita, doakan mereka dari rumah. Tidak harus mesti datang ke makam mereka. Suratnya juga 7, ayatnya 80. Oh. Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar dan tidak pula menjadikan orang-orang yang tuli mendengar panggilan.
apabila mereka telah berpaling ke belakang. Iya. Itu disampaikan Allah kepada Rasulnya, innaka la tusmi'ul mauta. Muhammad, kamu gak akan bisa menjadikan orang mati itu dengar, gak bisa. Maka talqin itu untuk orang yang belum meninggal. Talqin dulu, bukan sesudah dikubur. Kamu nanti akan didatangi malaikat? Enggak. Talqin itu sebelum meninggal diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu. Baik, lanjut. Model syirik yang kedua, asyirku fi sifatillah, kesyirikan dalam sifat Allah. Ada kesyirikan yang seperti ini. Apa penjelasannya? Al-i'tiqadu bi annal anbiya'a awil awliya'a ya'lamuna al-ghaiba, meyakini, mempercayai bahwa para nabi, para wali, mereka mengetahui yang gaib. Atau bahasa lain, orang Jawa ngerti sak durungin winara. Ini terjemahan ada, itu di layar ada itu tuh, ada running tag-nya nanti ya. Ngerti sebelum terjadi. Orang Jawa yang punya mindset seperti itu, ngerti sak durungin winara, mengerti sebelum terjadi. Tidak ada yang demikian. Jangan ngomong macam-macam. Si Yai ngerti loh kalau dia, kamu ngomong dia, gitu. Ngerti itu. Dan ini di antara mindsetnya masyarakat Islam, meyakini para wali, para nabi dan lain sebagainya mengerti, tahu akan perkara yang gaib. Ini Allah yarhamnya, beliaunya sudah meninggal, tapi dikaitkan dengan yang dulu pernah dikatakan, dengan mengatakan sebenarnya. Kalau ingat ya, yang dikatakan beliaunya dulu sekarang terjadi. Gitu. Dulu siapa? Mister AW. Menurut saya, apa yang diucapkan dulu sekarang katanya terjadi. Siapa itu? Seseorang yang sudah meninggal, Mister AW. Nggak usah disebutkan, nanti jadi berani. Ya, ini terjadi masyarakat kita. Dianggap ngerti sebelum terjadi. Padahal jauh-jauh hari Allah sudah bilang di surat 27 ayatnya 65. Monggo. Silakan. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Setelah satu dalilnya, dua suratnya 7 ayatnya 188. Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Terus
Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, aku siapa kira-kira? Rasulullah. Diulang. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, terus tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Terus Dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. iya. Terus Aku tidak lain hanyalah memberi peringatan iya. dan membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Sekarang ini yang Rasulullah SAW sampaikan. Andaikan saya tahu yang gaib, saya akan melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Tidak mungkin saya akan kena musibah, tidak mungkin saya akan kena yang tidak baik. Peristiwa Uhud itu Rasul kalah. Tidak hanya mengalami kekalahan, tetapi juga anggota badan Rasul juga mengeluarkan darah akibat kena senjata mereka orang Muslim. Ini menunjukkan Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib. Nah, baik. Lanjut sekarang. Jadi jangan percaya, tapi nggak tahu juga ya memang. Karena masyarakat tadi, kalau yang sudah ngaji sih tidak juga, tapi karena kebanyakan belum ngaji. Dulu zamannya ada orang bilang apa? Kiamat itu tanggal berapa? Tahun berapa? Tuh, apa mereka? Apa lebih itu kita? 2012 tuh. Ya, seluruh orang Muslim pada kebakaran simbol, mereka nggak punya simbol. Coba ibu bahasa Jawa ini makletus ya. Jadi mestinya disikapi dengan bahasa tauhid, jangan dengan bahasa kesyirikan. Lanjut yang ketiga, syirkul mahabbah. Al-mahabbah artinya cinta. Kalau syirkul mahabbah, kesyirikan dalam cinta. Ini yang ketiga. Bagaimana kesyirikan dalam cinta? Syekh Jamil Zainu rahimahullah menjelaskan, wa huwa mahabbatul awliya'i wa ghairihim kama mahabbatillahi ta'ala. Mencintai para wali, mencintai para masyayikh, para syekh, mencintai para asatidzah dan lain sebagainya sebagaimana mencintai Allah. Padahal cinta Allah itu harga mati. Baik, saya tunjukkan sekarang. Ini. Yuk ditulis dulu deh. Seorang penyair Arab mengatakan demikian, "Lau kana hubbuka shadiqan la'ata'ta." Andaikan cintamu jujur, kamu pasti akan mentaati dia. Atau diungkapkan oleh Syekh Aziz As-Said Fathul Nadam, penulis kitab Al-Adabul Islamiyah Al-Murattabah Al-Hurufil Hijaiyah, kitab adab Islam yang disusun berdasarkan urutan abjad. Kata beliau begini, al-mahabbatul haqiqah, pecinta yang sejati tidak mungkin mendurhakai kekasihnya. Pecinta yang sejati tidak mungkin melakukan sesuatu yang dibenci oleh kekasihnya, termasuk tadi membuat tandingan. Yuk, di dalam ayat, silakan untuk dibuka suratnya 2 Al-Baqarah ayat 165. Monggo. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Terus mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. ya. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah.
Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka akan bersama. Sekarang ini kesyirikan ketika mencintai selain Allah, mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Ini kesyirikan. Cinta kepada selain cinta itu tabiat. Tapi ketika mencintai selain Allah seperti mencintai Allah, berarti mensejajarkan dengan Allah. Cinta kepada Allah harga mati. Cinta kepada Rasul harga mati. Tidak bisa tidak, mutlak harus labuda. Tapi cinta kepada selain Allah pakai pengecualian. Jika mau, kalau dia taat kepada Allah, aku cinta dia. Kalau dia taat Rasul, aku cinta dia. Tidak boleh cinta kepada selain Allah dan Rasulnya itu dengan harga mati, tidak bisa. Pakai pengecualian. Jadi tidak boleh cinta buta. Apalagi saya mengatakan kiaiku, ajenganku, syekhku pasti benar. Tidak boleh. Imam Malik bin Anas sudah jauh-jauh hari mengatakan madhab yang kedua. Apa yang beliau katakan? Beliau sampaikan demikian: laisa ahadun ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yutraku min qawli illa sahibul risal. Sini Mas, bawa sini. Ya. Ambil sampai terus. Kata Imam Malik bin Anas, tidak ada seseorang pun sesudah Nabi yang dimana ucapannya diambil atau tidak diambil kecuali pemilik ajaran Rasulullah SAW. Jadi ucapan siapapun itu bukan harga mati. Mas, tolong diambil tuh kertas lagi. Ya, baik. Jadi tidak boleh cinta hulu berlebih-lebihan kepada selain Allah, baik, dan Rasulnya. Mencintai Allah dan Rasulnya pun juga tidak boleh berlebih-lebihan. Harus sesuai dengan aturan yang ada. Baik. Yang keempat, karena masyarakat kita ada yang tadi, masyarakat kita ada yang sampai berlebih-lebihan, bahasa Arabnya hulu. Ini masuk yang keempat juga. Syirkut ta'ah. Kalau tadi nomor 3 syirik di dalam cinta, sekarang sama juga syirkut ta'ati, kesyirikan seperti ini. Kesyirikan di dalam ketaatan. Apa maksudnya? Ta'atul ulama'i wal masyayikhi fil maksiyah ma'a i'tiqadihim. Mentaati ulama, mentaati para masyayikh, mentaati para tuan guru di dalam melakukan maksiat kepada Allah. Wa i'tiqadihim jawaza dzalik, beserta meyakini mereka bahwa hal itu diperbolehkan. Ini syirik dalam ketaatan. Saya minta tolong yang baca yang paling Quran terjemah, tapi Departemen Agama, bukan handphone. Kenapa? Kalau di handphone nggak ada catatan kaki. Ayat ini yang akan dibaca ada catatan kakinya. Monggo ambilin terjemahan depan, yaitu surat 9 ayatnya 31. Monggo. Nah, kita dengerin tuh terjemahannya.
Sudah? Mereka menjadikan surat 9 ayatnya 31. Pakai mic-nya kecil. Mereka menjadikan orang-orang yang alim dan rahim-rahim mereka sebagai Tuhan selain Allah. Terus Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Terus Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Oke, sekarang lebih jelasnya catatan kaki paling bawah kecil. Putranya suruh baca, coba Mas yang kencang sayang. Paling kecil di bawah sayang. Maksudnya apa sayang? Maksudnya mereka mematuhi ajaran orang-orang alim dan rahim-rahim mereka dengan membabi buta. Biarpun orang-orang alim dan rahim-rahim itu menyuruh membuat maksiat atau mengharamkan yang halal. Itu catatan kaki. Dan peristiwa itu pernah dibaca oleh Rasulullah SAW. Adi bin Abi Hatim At-Ta'i sebelum masuk Islam itu mengatakan, lasna na'budu, kami tidak menyembah mereka Rasul. Tapi Rasul kemudian menanyakan, bukankah mereka mengharamkan yang Allah halalkan dan mereka juga menghalalkan apa yang Allah haramkan dan kamu mengikutinya? Iya. Apa kata Rasul? Fatilka ibadatuhum iyyahum, itulah model ibadah kamu ke mereka. Ikut apapun yang mereka katakan, mau benar mau salah, pokoknya derek. Makanya dulu zaman beliaunya masih hidup, ada maaf sepanduk tulisannya bahasa Jawa, pecah desak derek beliau. No? Ada belju. Itu hulu dalam bahasa akidah. Itu berlebih-lebihan. Dalilnya tadi Surat 9 ayat 31. Mereka menjadikan orang alimnya. Padahal kalau kita lihat ayat ini, itu sasarannya untuk mereka orang Yahudi dan Nasrani, bukan mukmin, bukan Muslim. Makanya Syekh Abdul Wahab atau Syekh At-Tabi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Thalathatul Usul, beliau menyampaikan apa itu Islam. Islam itu 3 hal induk. 1, al-istislamu lillahi bitauhid. Al-istislamu lillahi bitauhid. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Dia. 2, wal inqiyadu lahu bita'ah, tunduk patuh kepada Dia dan mentaatinya. Yang ketiga, al-bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Itu Islam. Gitu. Jadi tidak ada yang namanya hulu, tidak ada. Jadi hulu itu pekerjaan mereka, tidak boleh kita ambil, tidak boleh kita contoh. Ya. Maka di dalam kitab yang jenengan pegang, waqad fussirat al-ibadatu bi ta'atihim fil ma'siyah, ditafsirkan yaitu dengan ibadah dengan mentaati mereka fil ma'siyah, dalam maksiat, bi tahlili ma haramallah wa tahrim ma ahallallah, menghalalkan dengan menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan. Itu termasuk tadi kesyirikan di dalam ketaatan.
Maka tidak boleh pelaku sunnah, orang yang aktif dalam kajian sunnah, taklid buta kepada para guru, tidak boleh. Kalau sudah taklid buta itu mengerikan, seperti yang terjadi di masyarakat kita. Pokoknya, kalau udah pakai pokok itu sulit itu. Pokoknya, nah itu tidak boleh. Ya. Baik, lanjut, ada hadisnya para tamu Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat, tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Baik. Nomor 5, syirkul hulul. Apa itu syirkul hulul? Wa huwa al-i'tiqadu bi anna Allah halla fi makhluqatihi. Syirkul hulul adalah meyakini. Al-hulul maknanya menyatu, kesyirikan dalam penyatuan. Meyakini bahwa Allah itu menyatu dengan makhluknya. Maka istilah orang Jawa manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula lan Gusti, lan. Bersatunya hamba dan Tuhannya. Tidak boleh itu. Wa hadhihi aqidatu Ibnu Arabi, yaitu orang Sufi al-madfun di Masqat. Dia dimakamkan di Damaskus. Di Damaskus, Ibnu Arabi itu lahir tahun 560, meninggal tahun 638 Hijriah. Dan itu juga ada di tengah masyarakat kita, mindset yang seperti itu, manunggaling kawula Gusti. Makanya sampai kemarin ada viral yang ada seorang kiai bisa telepon siapa? Sama? Mereka Jibril, Allah. Dua hebat kan? Terus seluler lagi model apa dia seluler? Merek apa gitu. Semakin banyak orang keblinger gitu loh. Dan kayak ada pengikutnya gitu loh ya. Nomor 6 dalam kesyirikan apa ini? Nomor 6 adalah syirkut tasarruf. Kesyirikan di dalam tindakan. Kesyirikan di dalam tindakan. Maksudnya apa? I'tiqadu anna ba'dal awliya lahum tasarrufan fil qawli yudabbiruna umurah. Meyakini sebagian ulama dan para syekh, lahum bagi mereka ulama dan syekh itu adalah tasarrufan fil qaul, memiliki keleluasaan dalam tindakan. Yudabbiruna umurah, mereka ikut ngatur dalam perkara. Yusammunahum al-aqtab, mereka menamainya adalah wali kutub. Gitu. Jadi ada orang yang meyakini kalau ulama, kiai, syekh itu walaupun sudah meninggal, mereka bisa ambil bagian dalam kehidupan kita. Ini namanya adalah syirkut tasarruf, kesyirikan dalam tindakan. Sebagian mindset orang seperti ini, hati-hati, tidak boleh ngomong gitu. Nanti syekh marah, padahal sudah dimakamkan. Jangan ngomongin dia, beliau tahu nanti beliau akan membuat. Itu termasuk itu syirkut tasarruf.
hal yang demikian itu batil. Demikian, ya. Kenapa? Karena tadi sudah dibaca surat 10 ayat 31 yang mengatur Allah, bukan manusia. Baik, ya. Lanjut nomor 7, syirkul khauf, kesyirikan di dalam ketakutan. Ya. Kesyirikan dalam ketakutan, yaitu wahwa al-i'tiqadu bi anna li ba'dil awliya'il amwat aw al-ghaibin tasarrufan wa diraran yusabbibul khawfa minhum, wa hadha i'tiqadul musyrikin alladhi hadara minhu al-Qur'an. Artinya syirkul khauf ini biasanya yang tadi saya sampaikan, takut genderuwo, takut setan, takut kuntilanak, ya, macam-macam, takut demi, seperti itu. Apa maksudnya? Meyakini bahwa sebagian para wali yang sudah meninggal atau orang yang gaib itu tasarruf, dapat mengatur, dapat mengendalikan akan sesuatu, wadiraran, dan bisa memberikan bahaya, yusabbibu al-khawfa minhum, yang menjadikan orang itu takut dari mereka. Wa hadza i'tiqadul musyrikin, maka ini i'tikadnya, keyakinannya orang musyrik. Contoh, saya bersyukur Bapak Ibu ada tol Cipali. Syukur saya, benar. Sebelum ada tol Cipali, kalau saya pulang ke Semarang, ke Demak, pasti lewat jembatan di tanah Jawa Barat. Yang jembatan itu selalu ramai dengan orang banyak yang membawa pelepah kelapa. Ada yang sapu, ada yang tadi, ada yang kelapa. Nunggu apa? Nunggu orang lempar sesuatu, rupiah, receh. Nanti lempar, disapu, lempar, disapu. Dan itu berlangsung lama. Pembiaran, kata saya. Pasti ulama setempat tahu, Pemda setempat pasti tahu, aparat setempat pasti tahu. Karena itu jelas, bahasa Arab Jawanya ketok, walau kelihatan jelas sekali di depan mata. Apa tujuannya? Supaya nggak diganggu. Maka kemudian nggak heran kalau di Indonesia banyak tempat yang angker. Nggak usah heran. Terowongan apa? Tuhan tahu juga sama manusia. Apa? Mudah-mudahan yang berusaha jawab bukan yang termasuk pelaku lempar receh. Terowongan Kasablanka, ya. Coba yang lewat sana, saya kan ngajar di daerah sana tuh, di daerah sana di apa namanya gedungnya Metropolitan itu, ada pada SBC di sana. Terowongan Kasablanka, saya pikir itu gelap, nggak taunya terang benderang lampunya. Wah, masya Allah. Ada lagi kejadian 2 kali berturut-turut di daerah Bintaro. Apa itu? Apa? Tabrakan kereta api. Yang terakhir tangki Pertamina yang isi 24.000 ketabrak kereta. Kenapa? Karena tidak diselamatin. Gitu. Terus akhirnya muncul omongan, kalau malam dia nangis dulu. Akhirnya di blow up lewat media. Uji nyali loh. Jangan bilang Ustaz nonton, nggak selintas. Hanya gitu, hijau masuk kan. Uji, ya karena di blow up tadi lewat media. Coba. Alhamdulillah. Seperti itulah yang terjadi. Jadi syirkul khauf, kesyirikan yang
meyakini sebagian wali yang sudah meninggal mereka bisa melakukan sesuatu mendatangkan bahaya yang menyebabkan orang takut dengan mereka. Baik. Saya bacakan ini yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin ini. Perasaan takut yang dialami oleh manusia ada dua. Takut yang disertai dengan pengagungan dan takut yang merupakan bagian dari tabiat manusia. Wal khaufu aqsam. Takut itu ada macam-macam. Faminhu khaufun at-tadallul wa ta'dhim wal khudu'. Takut yang menyebabkan seseorang menghinakan diri, mengagungkan dan tunduk patuh. Wa huwa ma yusamma bi khaufis sir. Ini termasuk dinamik khauf yang sembunyi. Wa hadza la yasluhu illa lillahi ta'ala. Yang demikian tidak boleh kecuali kepada Allah Ta'ala semata. Faman asyraka fi ma'allah ghairah fa huwa musyrikun dan syirkun akbar. Siapa yang melakukan ini, melakukan kesyirikan bersama dengan selain Allah, maka termasuk adalah melakukan kesyirikan yang sangat besar. Wa dzalika mithlu ay yakhafa minal asnam wal amwat. Contoh dari itu adalah seseorang takut dengan berhala, takut dengan orang mati. Au man yas'umunahum, atau orang yang meyakini bahwa auliya wa yaqiduna nafa'ahu wa darahu, atau meyakini para wali itu mereka bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Kama yaf'alu ba'du ubadil qubur, sebagaimana dikerjakan oleh sebagian mereka para penyembah kuburan. Itu jelas tak? Mereka naruh macam-macam. Bahasanya memberikan persembahan. Tadi dikatakan kama yaf'alu ba'du ubadil qubur, sebagaimana yang dikerjakan sebagian para penyembah kuburan. Baik. Kalau takut dengan yang tabiat, nah ini boleh. Ya kan? Takut binatang buas, takut dengan api, hal itu wajar. Baik, dan itu boleh. Baik, lanjut. Dikatakan di sini di dalam kitab yang antum pegang tuh, amal khaufu minal hayawan al-muftarish wad-dhalim al-hayy fajaizun wa laysa bisyirkin. Takut kepada hewan yang liar, takut kepada orang yang jahat, maka itu boleh dan itu bukan merupakan satu kesyirikan. Tapi kalau takut yang menyebabkan orang menghinakan diri, tunduk dan patuh, itu ada termasuk kesyirikan besar. Baik. Anda lanjutkan. Baik. Nomor 8, syirkul hakimiyah. Kesyirikan dalam kekuasaan, dalam hukum. Wa huwa alladhi yashtiru al-qawanin al-mukhalifata lil-Islam wa yujizuha. Itu orang yang mengeluarkan aturan-aturan undang-undang, tapi aturan tadi menyelisihi Islam dan memperbolehkannya. Itu termasuk kesyirikan dalam aturan. Aw yara adama salahiyyati hukmul Islam, atau dia melihat bahwa tidak adanya kebaikan dalam hukum Islam, maka pakai yang lain. Kemudian termasuk di dalamnya adalah siapa? Para penguasa dan orang yang ikut dengan penguasa tadi. Baik. Wadhalika idza taqadaha, yang demikian itu apabila meyakininya al-mahkum wa radiya biha, ketika dia meyakini bahwa akan kebenaran aturan tadi dan dia ridho dengan undang-undang itu, dengan aturan tersebut, itu termasuk kesyirikan di dalam aturan. Nomor 9, asyirkul akbar yuhbitul amal.
kesyirikan besar bisa menghapus amal perbuatan. Karena ulang, kesyirikan besar bisa meluluh lantahkan amal. Di dalam kitab satu dalil, anak berikan dua dalil. Satu surat 6 ayatnya 88 dulu. Monggo. Baca. Yang baca Adit juga yang Adit tolong dibaca. Ini putra antum toh? Masya Allah. Ya, silakan. Surat 6 ayat 88 dulu. Itulah petunjuk Allah, dan dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Terus Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. syukran. Ini dalil pertama. Dalil kedua yang ada di kitab, suratnya 39 ayatnya 65. Silakan. Az-Zumar. Dan sungguh silakan. Ya, ayat 65. Ya. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Terus Jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. syukran. Masih ganteng soleh karena Allah. Kita masuk nomor 10. Asyirkul akbar la yaghfiruhu Allah illa bitaubah wa tarki syirki kulli. Nomor 10, kesyirikan besar Allah tidak akan mengampuninya kecuali si pelakunya bertobat dan meninggalkan kesyirikan secara menyeluruh. Ingat-ingat tadi disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab, Islam itu ada 3 penjelasannya. Tauhid dalam ibadah, patuh kepada Dia, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Mesti bertaubat. Taubat itu caranya 3, kata Imam An-Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin. Berhenti dari maksiat, menyesali perbuatan maksiat, dan yang ketiga berteguh hati untuk tidak mengulangi maksiat sampai kapanpun. Itu taubat. Atau saya tambahkan, cari teman yang soleh, cari teman yang mendukung kebaikan diri kita. Nomor 11, asyirku anwa'un kasirah. Syirik itu memiliki banyak sekali macamnya. Di antaranya al-akbar wal asghar. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Yajibu al-khadaru minha. Kita wajib waspada, hati-hati dari kesyirikan yang ada. Wa qad 'allamana Rasulullah sallallahu an naqula, di mana Rasul kita telah mengajarkan kepada diri kita lewat doanya. Lihat di dalam kitab ada doa, itu dihafalkan, Allahumma inna na'udzubika. Ya Allah, inna sesungguhnya kami, na'udzubika, kami berlindung kepada Engkau ya Allah, min an nusyrika bika syai'an. Kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari melakukan kesyirikan kepada Engkau dengan sesuatu apapun. Na'lamuhu, yang kami tahu, wa nastaghfiruka, dan kami mohon ampun kepada Engkau ya Allah, lima la na'lam, dari sesuatu yang kami tidak tahu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an. Terus na'lamuhu wa nastaghfiruka lima ma na'lam, lima la na'lam. Cukup, terima kasih. Kita akan masuk di menjawab pertanyaan. Bismillah. Nomor 1. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun
memajang foto wali atau orang soleh itu juga termasuk ke dalam kesyirikan yang disebutkan tadi? Enggak. Tapi perlu ditanya tujuannya apa? Oke, memajang foto mereka, ya, memajang foto orang tua pulih, tidak ada unsur kesyirikan. Sampai terjadi hulu baru jatuhnya kesyirikan. Ya. Saya sarankan seperti kemarin ketika saya mengajak jamaah umroh, saya selalu wanti-wanti. Saya ingat pesan dari Ustaz Yazid Jawas, Allah yarhamhu. Ustaz Yazid itu pimpin satu travel yang beliaunya sangat tegas dan disiplin. Kesini tujuannya apa? Itu kalau ibadah jangan nodai dengan riya. Jadi selfie di depan Ka'bah apa, tidak ada. Udah, pokoknya jauhkan dari itu. Termasuk macam foto anak wisuda. Masya Allah, ganteng lo putranya. Gak usah, taruh kamar aja. Biar yang tahu tadi ibu dan bapaknya saja. Walaupun jangan serta-merta kita menuduh itu sebagai bagian dari riya. Hati-hati. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, sekarang lagi viral-viralnya garam yang bilang mana kita mandi dengan garam itu akan mendapatkan rezeki, cepat mendapatkan jodoh, menyembuhkan santet, menyembuhkan penyakit. Apakah termasuk syirik? Loh iya, masa tidak tahu garamnya garam apa? Saya tahunya garam dapur nih. Ya, karena ada garam dapur di rumah, tak taruh di meja. Kalau lagi makan sih kecut-kecut tuh, tak tidak boleh yang demikian. Ya. Jauhkan dari itu. Kalau yang punya penyakit darah tinggi jangan banyak garam. Itu daerah kesehatan aja. Bagaimana bila orang yang mengajarkan kesyirikan dia bertobat lalu meninggal, tapi orang yang diajarkan masih mengamalkan kesyirikan yang diajarkan, yang sudah bertobat nggak kena dosanya? Kuncinya taubat. Bagaimana hukum bertawasul dengan surat Al-Fatihah? Misal membuka kajian peristiwa perayaan dengan dialih Al-Fatihah, apakah dibolehkan? Tidak ada contoh. Kalau ingin bertawasul dengan Al-Fatihah, baca Quran baik-baik dengan tajwidnya, dengan makharijul hurufnya secara benar. Dan itu adalah nanti Quran yang kita baca akan jadi penolong kepada diri kita kelak pada hari kiamat. Tapi buka kajian itu dengan bacaan basmalah, bukan Al-Fatihah, bukan. Baik. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sholat di depan makam Rasul boleh? Tidak. Seperti yang dilakukan orang-orang yang sedang umroh. Orang yang sedang umroh, ini baru regulasi sekarang. Memang itulah pentingnya komunikasi dengan negara luar. Ya. Jadi sekarang ini Raudhah sudah begitu mudah, nggak begitu desak-desakan kayak dulu dibuat regulasi. Ingat, sholat di Raudhah, berdoa di Raudhah itu bukan sholat menghadap makam Rasul. Makam Rasul itu bukan di dalam masjid, pahami itu. Makam Rasul ada di rumahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di kamar beliau. Dikatakan Raudhah adalah antara mimbar beliau dan rumah beliau. Jadi makam Rasul bukan di masjid. Karena Rasul sudah wanti-wanti tidak boleh kuburan itu dijadikan sebagai masjid. Ya. Baik. Bismillah, Ustaz, kalau ada Ustaz, kalau ada kumpul serumah, biasanya orang bilang bahwa itu sebagai tanda akan ada tamu. Bagaimana hukumnya? Gak cuma kupu-kupu. Kalau ada suara burung gagak, ada orang mati. Saya itu ngajar di Hermina,
Saya tanya orang dari Mina, ada gagak enggak? Enggak ada, Ustaz. Terus dia berulang mati. Kemarin itu di Madinah, di Mekah, tiap hari sholat jenazah, terus ternyata yang ada bulu darah, enggak ada bulu gagak. Itu maksudnya enggak boleh tatoyur, bagian dari kesyirikan. Ya, cukup, makasih atas kehadirannya. Syukran bi hudurikum fi hadzal makan fi baitillah al-ikhlas wa jazakumullahu khairan. Nantahi muhadharah